Ramai betul ya mas? Iya dek, coba adek tengok ke belakang. Subhanallah, gagah sekali ya mas. Murni yang selama ini hanya melihat Bukit Sulap yang memiliki tinggi 700 meter dari permukaan laut takjub tak kala indera penglihatannya menyaksikan kegagahan Gunung Dempo. Musabab itulah dia ngotot ingin berpartisipasi dalam pendakian kali ini. Inilah negeri surganya alam Sumatera Selatan, dek. Beberapa pengunjung yang datang lebih awal menyapa kami dengan ramah. Obrolan hangat pun terjadi di sela-sela pendaftaran via manual, karena beberapa menit sebelumnya kami sudah mendaftar via online. Setelah pendaftaran selesai, aku membantu Murni dan Tina menurunkan barang-barang untuk dimasukkan ke dalam tenda. Yo, biar mereka yang ngurus barang-barang, kita ke masjid dulu, azan maghrib telah berkumandang. Di balik penampilannya yang sedikit urakan, ternyata Bang Leo tidak melupakan kewajibannya sebagai hamba Tuhan. Dari sana aku setuju dengan kalimat yang mengatakan jangan menilai dari penampilan saja. Hati yang kaya mungkin berada di bawah mantel yang buruk. Seperti mawar indah yang memiliki duri. Semakin seorang tampak bagus dari luar, patut diragukan isi di dalamnya. Kami pun berpamitan pada Murni dan Tina. Setelahnya kaki mulai meniti langkah menuju masjid yang telah disediakan di dusun camp ini. Salat pun ditutup dengan 2 salam. Kemudian dilanjutkan dengan acara bersalam-salaman sembari membacakan sholawat. Adek ini Tio kan? Dunia begitu sempit. Di dalam masjid kami berjumpa dengan Brigade Pak Mustaqim. Bapak masih mengenali saya? Ya mana mungkin saya melupakan kamu, Tio. Kamu itu adalah gambaran sahabat sejati. Perjuanganmu kala itu sungguh luar biasa. Terima kasih ya Pak. Alhamdulillah Bapak masih ingat saya. Kalau Bapak masih ingat saya kah? Pak Mustaqim mencoba mengingat-ingat Bang Leo. Kamu Leo kan? Mahasiswa Mapala Selampari. Benar Pak, saya salut sama Bapak. Walaupun sudah berusia, ingatan Bapak masih tajam. Padahal hampir 7 tahun kita gak bertemu. Kan anak gunung, fisik dan mentalnya kuat. Seolah melepas rindu, obrolan hangat pun terjadi di sela-sela kaki yang melangkah keluar masjid. Oh iya Tio, apa kalian berdua ingin mendaki ke puncak Dempo? Iya Pak, sebenarnya kami gak berdua, tapi berempat. Saya bersama istri, Tina, dan Bang Leo. Mana istrimu? Ada Pak, di dusun camp. Loh, kenapa kalian gak menginap di rumah Bapak saja? Kan lebih dekat kalau mau mendaftar simaksi. Kita gak tahu rumah Bapak. Lagian, di sini juga sudah booking jauh-jauh hari Pak. Wah, sayang sekali ya. Padahal rumah Bapak itu sepi. Istri saya pasti senang betul mendengar kabar jika kamu di sini. Soalnya banyak warga yang penasaran dengan sosok sahabatnya Tony yang berjuang turun gunung seorang diri di tengah hujan deras. Terima kasih ya Pak. Insya Allah saat turun nanti kami akan sempatkan bermalam di rumah Bapak. Kalau gitu, baiklah. Saya tunggu ya Tio. Oh iya Pak, ini istri saya. Aku memperkenalkan Murni pada Pak Mustaqim saat kami telah sampai di tenda. Disambut salam dengan kedua tangan tertelungkup di dada oleh Murni. Siapa namamu nak? Nama saya Murni Pak. Ada yang aneh dengan Pak Mustaqim tak kalah bertemu dengan Murni. Tatapan matanya seolah mengisyaratkan ada kerinduan yang mendalam di hatinya. Oh iya Tio, berhubung saya di sini dalam rangka tugas, saya permisi dulu ya. Sampai jumpa besok di basecamp brigade. Ayo semuanya, saya pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab kami bersamaan. Kenapa Bapak itu ngeliatin Murni begitu ya Mas? Mungkin dia gak pernah nyangka kalau Mas mendapatkan istri secantik kamu. Ih, apaan sih Mas? Seberes makan malam dan sedikit berbicara tentang rencana pendakian besok, kami pun masuk ke dalam tenda untuk mengistirahatkan tubuh. Karena seharian duduk di dalam mobil membuat tubuh kami terasa pegal-pegal. Malam ini cuaca begitu dingin. Hal itu pula yang membuat kami tidak membutuhkan waktu lama untuk bisa tertidur lelap. Namun sekitar jam 4 pagi aku terjaga karena mendengar suara riuh di luar tenda. Ada apa Tio? Tanya Bang Leo yang juga bangun akibat suara riuh itu. Entahlah Bang, sepertinya ada sesuatu yang sedang terjadi. Aku dan Bang Leo segera bergegas keluar tenda tak kala suara ibu-ibu memanggil histeris dari luar tenda. Bu, ada apa? Tanya Bang Leo menghampiri ibu itu. Anak saya Mas, anak saya. Anak ibu kenapa? Anak saya gak ada di tenda Mas.
Perkataan ibu itu membuat pengunjung lain terjaga. Suara kini menjadi ramai dan sangat menegangkan. Tak kala ibu itu mengatakan anaknya yang baru berusia 4 tahun itu hilang begitu saja. "Mama, ini bagaimana? Anak kok main ditinggal-tinggal aja sih?" "Sabar ya Pak, kita cari bersama-sama, jangan saling menyalahkan," ujar Bang Leo. "Mas, ada apa?" "Tio, ada apa Tio?" "Ada anak hilang." Astagfirullah. Dusun Ken ini memang berada di bantaran sungai. Mendengar dari penjelasan ibu itu yang mengatakan saat ia ke sungai anaknya masih tertidur, kuat dugaan anak itu tenggelam sangat diragukan. "Siapa namanya Bu?" tanyaku pada ibu itu. "Surya." "Surya? Surya?" "Cuma Dek, anak saya itu bisu dan tuli." Ya Tuhan, ini akan menyulitkan pencarian mengingat anak itu bisu dan tuli. Tim pengelola dan beberapa pengunjung lainnya berpartisipasi mencari anak itu. "Murni, Tina, kalian tetap di sini, jangan kemana-mana. Aku dan Bang Leo akan membantu pengunjung lainnya mencari anak itu." Setelah mengambil headlamp, aku dan Bang Leo bergabung dengan pengunjung lainnya menyusuri bantaran sungai. Azan subuh mulai terdengar, tapi Surya belum juga ditemukan. Kami telah menyusuri sungai sampai beratus-ratus meter, hasilnya tetap sama. Pagi yang datang mulai memudahkan pencarian, tapi lagi-lagi hasilnya tetap sama. Dari sini cerita berubah sudut pandang menjadi sudut pandang Murni. Sekali lagi, dari sini cerita berubah sudut pandang menjadi sudut pandang Murni. "Ibu yang sabar ya, anak ibu pasti ditemukan." Ibu itu masih saja terus menangis meratapi keteledoran yang ia lakukan. "Surya, maafkan Mama ya nak, kamu di mana?" "Ibu berdoa aja ya Bu, semoga Surya segera kembali dengan selamat." "Iya Bu, kita mendingan berdoa saja ya," sambung Tina. "Tina, kamu tetap di sini. Aku mau mengambil air putih untuk ibu ini." "Iya, baik Murni." Aku pun masuk ke dalam tenda itu, kemudian mengambil gelas dan menuangkan air minum ke dalamnya. Namun ketika sedang menuangkan air minum itu, sebuah pergerakan di balik selimut bekas tidur ibu itu membuat jantungku berdetak kencang. Mataku melotot, mendelik ketakutan tak kala selimut itu berdiri dengan sendirinya. Ya Tuhan, apa itu? Jikalau sosok di balik selimut itu tidak segera menampakkan wujudnya, ingin rasanya aku berteriak. Sesaat kemudian seorang bocah berkepala pelontos keluar dari dalam selimut itu. "Dek, kamu siapa?" Bukannya menjawab, anak itu malah diam. Ekspresinya yang aneh dengan sorot mata yang tajam membuat aku tak bisa berkata-kata. Anak itu bangkit kemudian berjalan keluar tenda tetap dengan ekspresi anehnya dan tidak menghiraukan keberadaanku. Aku yang sedari tadi tercengang akibat ulahnya baru tersadarkan ketika gelas yang kuisi air penuh dan membasahi tangan. "Surya, kamu dari mana nak? Ibu mengkhawatirkanmu." Buru-buru aku keluar tak kala mendengar perkataan ibu itu bersama Tina di luar tenda. Lega rasanya setelah mengetahui bahwa bocah itu adalah Surya si anak hilang. "Murni, kamu menemukannya di mana?" tanya Tina. "Aku gak menemukannya, tapi anak ini yang keluar sendiri dari balik selimut." Dengan perasaan senang dan bercampur malu, si ibu yang belum diketahui namanya itu berterima kasih kepadaku, seolah akulah yang menemukan anaknya. "Terima kasih ya dek, ini Surya anak saya. Perkenalkan, saya Ibu Nelly." "Alhamdulillah, syukurlah jikalau itu anak ibu." Mulai dari sini cerita berubah sudut pandang kembali menjadi sudut pandang Tio. Sekali lagi, mulai dari sini cerita berubah sudut pandang kembali ke sudut pandang Tio. Raut kekesalan dan kekecewaan dari pengunjung dan tim pengurus yang ikut menelusuri bantaran sungai sangat terlihat, termasuk aku dan Bang Leo. "Kamu ini belum mencari tapi sudah teriak hilang, bikin repot orang banyak aja," kesal suami Ibu Nelly pada istrinya. Dari sana terungkap kebenarannya dan ternyata saat Ibu Nelly pergi ke sungai, Surya pun memang ikut karena ia takut sendirian di tenda. Namun karena masih mengantuk, Surya kembali lagi ke tenda. Biar tidak terlalu takut, dia pun menutupi semua bagian tubuhnya dengan selimut. Ditambah lagi rasa dingin yang menyergap membuat semuanya semakin nyaman di dalam selimut itu. "Kepada semuanya, saya mohon maaf ya karena telah mengganggu waktu liburan kalian. Anak saya ternyata tidak hilang, melainkan hanya kecerobohan istri saya yang tidak mengetahui kalau Surya menutup semua bagian tubuhnya dengan selimut. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih atas waktu dan partisipasi kalian semua."
Orang-orang yang tadi ikut mencari segera kembali ke tenda masing-masing. Beberapa mengumpat dengan suara rendah akibat kesal. Terima kasih juga Dek Tio dan Nak Leo ya. Gara-gara anak saya, waktu berlibur kalian jadi terganggu. Seberes mandi dan berganti pakaian, kami memutuskan untuk mencari sarapan pagi. Namun ketika hendak mencari sarapan, Pak Mustaqim datang ke dusun camp menghampiri kami. Kalian sarapan paginya di rumah saya saja. Istri saya sengaja masak banyak. Ia menyuruh saya mengundang kalian untuk sarapan pagi bersama. Alhamdulillah, dapat rezeki nomplok kita hari ini. Mendengar tawaran dari Pak Mustaqim, aku dan Bang Leo menyelesaikan administrasi check out. Kemudian mengepak semua barang-barang lalu berangkat menuju rumah beliau. Tidak sampai berpuluh-puluh menit, akhirnya kami tiba di kediaman Pak Mustaqim, Ketua Brigade. Ada yang aneh dari ekspresi istri Pak Mustaqim saat melihat Murni yang perlahan turun dari mobil. Kami semua kebingungan tak kalah melihat istri Pak Mustaqim memeluk Murni dengan erat, disertai dengan mata yang kini mulai sembab. Istri Pak Mustaqim seolah enggan jauh dari Murni. Ia menggandeng tangannya mengajak masuk dan sedikit mengabaikan kami bertiga. Saat di dalam rumah, kami baru mengetahui tak kalah melihat sebuah foto berukuran besar terpampang di dinding. Seorang perempuan yang sedang mengenakan pakaian lengkap sarjana. Di kiri dan kanannya Pak Mustaqim dan istrinya. Ini foto anak kami satu-satunya, namanya Nelly Minarsih. Kami sangat terkejut tak kalah mengetahui anak Pak Mustaqim ini sangat mirip dengan Murniati istriku. Kok bisa ya, di dunia ini ada dua orang yang berbeda namun memiliki wajah yang sangat mirip, ujar Tina. Dari sana aku mengetahui kenapa saat pertama kali melihat Murni kemarin sore, ekspresi Pak Mustaqim berubah, seolah ada rindu yang teramat sangat dahsyat di dalam dirinya. Sekarang Nelly-nya di mana, Pak? Dia sudah tidak ada. Allah lebih sayang dia daripada kami. Singkat cerita, mulai hari itu Murni menjadi bagian dari keluarga Pak Mustaqim dan Ibu Ningsih, menggantikan posisi anaknya yang telah tiada. Subhanallah, kami mendapatkan orang tua lengkap di desa Demporejo di pagar alam ini. Dan alhamdulillahnya lagi, semua administrasi dan simaksi telah disiapkan oleh Pak Mustaqim. Jadi kami tidak harus repot-repot lagi ke balai registrasi. Melihat Bu Ningsih enggan jauh lagi dan masih merindukan sosok Nelly di dalam diri Murni, kami pun sepakat untuk menunda waktu pendakian sampai esok pagi. Seberes sarapan, kami pun berbincang-bincang renyah dan Bang Leo ditemani Tina pergi ke pasar membeli logistik. Dari desa Demporejo, Gunung Dempo menatap gagah, seolah merayu-rayu ingin segera didaki. Sabar, sekarang beri waktu pada seorang ibu yang merindukan anaknya, kataku dalam hati. Pada malam harinya tak banyak yang diobrolkan, karena memang fisik harus segera diistirahatkan agar lebih siap melakukan petualangan esok hari. Seberes ina-inu dan makan malam, kami pun berpamitan pada Pak Mustaqim untuk mengistirahatkan tubuh. Lagi-lagi, sama seperti sebelumnya, tidak membutuhkan waktu lama mata ini terpejam, dan akhirnya bangun pagi pun hanyalah sebuah wacana semata. Pagi ini cuaca nampak cerah, aktivitas selalu lalang warga berjalan dengan lancar. Pagar alam menyambut pagi kami dengan damai. Hawa dingin pun menyergap, membuat kegiatan ngopi bareng menjadi sangat menyenangkan. Setelah menyiapkan fisik dengan cara mengendurkan otot-otot yang kaku, kami pun mengepak ulang keril kami. Menitipkan barang-barang yang tidak perlu kami bawa di rumah Pak Mustaqim. Seberes packing, kami pun memulai segera pendakian. Kali ini Pak Mustaqim berantusias. Beliau menawarkan diri untuk mengantarkan kami ke titik awal pendakian, Kampung 4. Namun kata Bang Leo lebih baik berjalan kaki saja, mengingat setelah melewati rumah-rumah warga, kami akan melintasi jalan terbuka, yang di kiri dan kanannya terdapat hamparan perkebunan teh yang sangat indah. Ya sudah, jikalau begitu, selamat mendaki ya, ujar Pak Mustaqim memberi semangat. Setelah berpamitan dengan beliau, kami pun memulai pendakian. Ada hati yang tidak ikhlas dari ekspresi Bu Ningsih tak kalah Murniati istriku kuajak pergi. Jalanan rumah-rumah warga pun telah kami lalui. Beberapa menit kemudian kami pun mulai menapaki jalanan terbuka. Terpampang nyata keindahan perkebunan teh di kiri dan kanan jalan. Belum sampai ke titik awal pendakian, Bang Leo mengajak kami untuk berhenti sejenak untuk mendokumentasikan konten YouTube di perkebunan teh yang sangat indah ini. Setelahnya ia pun mengajak kami membuat formasi sejajar sembari membentangkan tangan, berjalan sedikit berlari sambil berkelak-kelok seperti anak-anak di film Laskar Pelangi. Kami pun berpartisipasi dengan antusiasnya. Kebahagiaan terlukis nyata di rona wajah kami berempat. Apalagi Tina. Sepertinya pendakian kali ini berhasil membuat lukanya sedikit terobati dan melupakan sejenak tentang Hendrik.
pagar alam Sumatera ini memang tidak pernah bohong akan keindahannya. Inilah alasannya kenapa tempat ini dijuluki kota bunga. Sepanjang perjalanan kami tidak henti-hentinya disajikan pemandangan yang sangat cantik. Tidak berapa lama kemudian kami pun tiba di pelang bertuliskan titik awal pendakian, Kampung 4, 1575 mdpl. Trek yang tadinya jalan luas terbuka berubah menjadi jalur perkebunan teh yang terbilang sempit, sehingga membuat kami tidak bisa berjalan sejajar. Di sini kami pun berhenti sejenak untuk berdoa. Setelahnya barulah memulai pendakian. Kali ini formasi kami, Bang Leo berada di paling depan, disusul oleh Tina, Murni, dan kemudian barulah aku yang berada di paling belakang. Aku gak percaya mas, akhirnya bisa mendaki ke puncak Gunung Dempo, ujar Murni yang sangat nampak bahagia dan kegirangan. Aku hanya tersenyum melihatnya. Dia belum tahu kalau trek Gunung Dempo ini gak ada bonusnya, pikirku kala itu. Matahari di ufuk timur kini mulai meninggi, embun pagi yang menempel di dedaunan mulai mengering. Jalanan perkebunan teh yang telah kami lalui, tibalah saatnya kami memasuki jalur semak belukar seperti lorong. Kekuatan kaki mulai ditempa mencengkram kuat. Otot-otot tangan harus berpegangan pada akar-akar pohon yang menyembul. Sesekali variasi tangga sempit kami lalui. Di tengah keringat yang mulai mengucur sekitar pukul 10 pagi kami tiba di gerbang rimba. Disinilah pendakian sesungguhnya baru saja dimulai. Otot-otot tangan dan kaki akan mendapatkan ujian yang sangat berarti. Kami pun beristirahat sejenak walau tidak duduk dan menurunkan tas keril. Dari kejauhan terdengar suara si Amang yang bersahutan, seolah bersorak-sorai gembira menyambut kedatangan kami berempat. Gimana, aman kan? Tanyaku pada Murni dan Tina. Aman dong, jawab keduanya. Setelah 15 menit berlalu kami tidak boleh beristirahat lebih lama. Mumpung cuaca cerah, kita harus segera melanjutkan perjalanan, ujar Bang Leo sembari menunggakkan ke langit untuk memastikan tidak ada hujan. Namun ketika kami ingin melangkah untuk melanjutkan pendakian, ponsel Tina berdering. Hal itu pula memudarkan rona kebahagiaan di wajahnya. Siapa? Hendrik ya? Pertanyaanku dijawab anggukan kepala olehnya. Udah, abaikan aja. Tutup semua problematika yang ada. Sekarang kita fokus saja dengan pendakian. Tina pun mengabaikan pesan singkat dari Hendrik suaminya. Dia kemudian mematikan ponsel dan menyimpannya ke dalam saku celananya. Bagaimana? Apa kita udah bisa lanjut sekarang? Tanya Bang Leo. Dan tanpa menjawab seolah saling mengerti kami pun kemudian segera melanjutkan perjalanan. Saat langkah dimulai lagi-lagi alam memperlihatkan sisi misterinya. Cuaca yang tadinya cerah ceria kemudian mulai menggelap. Sesekali sayup-sayup terdengar suara guntur dari kejauhan yang menghiasi pendakian. Di atas langit awan hitam mulai berarak seraya berkata, "Awas, bentar lagi akan turun hujan." Dari sini aku mulai mengerti kenapa penulisan hujan dan hutan hanya berbeda satu huruf saja, karena hujan dan hutan berjalan berdampingan. Kami pun terus meniti langkah ditemani kabut tebal yang mulai bertebaran. Di perjalanan aku teringat akan satu hal yang tadi kami lewati. Bang, tunggu deh bang, kayaknya kita harus balik lagi. Kenapa harus balik? Tanya Bang Leo. Tadi kita lupa berwudu di Sungai Kaliduren. Bang Leo pun kemudian menghentikan langkah diikuti Murni dan Tina. Jadi bagaimana dong? Masa kita harus putar balik? Ucap Tina. Percayakah semuanya pada yang di atas langit? Lagi pula tidak ada aturan dari pengelola Dempo untuk mengharuskan akan hal itu. Ini semua adalah salahku. Lama tak berkunjung ke Dempo, aku melupakan tradisi yang diajarkan oleh almarhum Bang Roy. Berhubung semua sepakat dan tidak ingin kembali, kami kemudian melanjutkan kembali pendakian. Apa nggak apa-apa kita terus melanjutkan perjalanan, Mas? Tanya Murni kepadaku. Sebenarnya agak meragukan, karena itu adalah kepercayaan penduduk lokal. Tidak percaya bukan berarti tidak menghargai, kan? Sudah, berdoa aja. Semoga pendakian kita dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, ujar Bang Leo mendengar percakapanku dengan Murni. Beberapa menit kemudian hujan mulai merintik, ditemani angin kencang, dan baru di awal pendakian kami telah disuguhkan oleh keanehan. Suara si Amang yang tadinya bersahutan kini hening seketika. Gunung Dempo seolah menolak kehadiran kami. Entah apa alasannya. Hujan yang tadinya merintik kini mulai keroyokan, menderas dan membasahi tubuh kami. Hujannya tambah deras, kita harus pakai jas hujan. Pendakian yang baru saja dimulai, tapi kami sudah dipaksa harus berhenti untuk memakai jas hujan. Namun beberapa menit kemudian cuaca kembali cerah.
Jas hujan yang terus dipakai tak kala cuaca cerah membuat tubuh terasa pengap dan mudah berkeringat. Jika hal semacam ini dibiarkan akan membuat stamina cepat terkuras. Kami pun harus berhenti sejenak untuk melepaskannya kembali. Hujan yang datang dan pergi sesuka hati membuat pendakian dihabiskan untuk memakai dan melepas jas hujan saja. Jelas ini akan membuat waktu pendakian menjadi molor. Hal semacam inilah yang akan meluluhlantahkan mental, jiwa yang kesal akan membuat hati dan pikiran meracau tak karuan. Ini cuaca kenapa sih? Bentar-bentar hujan, bentar-bentar berhenti. Kondisi alam yang tidak menentu membuat Tina kesal. Sabar, ini ujian. Ujian ya ujian, Tio. Tapi kalau begini bikin orang repot kan? Bang Leo hanya menggelengkan kepala melihat Tina menggerutu dengan kesal. Trek yang basah ditambah lagi hujan yang datang dan pergi sesuka hati membuat pendakian menuju shelter 1 terasa sangat berat. Murni yang notabene adalah pendaki pemula hampir beberapa kali tergelincir. Hal itu pula membuat kami berjarak lumayan jauh dari Bang Leo dan Tina. Gak perlu cepat-cepat, puncak gak akan lari dikejar. Yang penting kita selamat, biarkan Bang Leo dan Tina di depan, asalkan kita masih bisa melihat mereka dari kejauhan. Ucapku pada Murni. Iya mas. Di atas sana di kejauhan kulihat Bang Leo mulai kewalahan menghadapi Tina yang kian kesal akibat cuaca yang tidak menentu ini. Jika trek di depan sana sulit, kamu tungguin mas, biar dibantu melaluinya. Lama tak mendaki membuat langkahku menjadi melambat, apalagi usia sudah tidak sebugar dulu. Kunci pendakian itu harus sabar, dengan begitu pikiran akan tetap tenang. Ya mas, semangat. Berbeda dengan Tina, Murni tampak lebih tenang menghadapi hujan yang datang dan pergi sesuka hati. Itu sangat mengherankan, mengingat ini adalah pendakian keduanya setelah beberapa bulan lalu muncak ke Bukit Sulap. Ayolah, pelan-pelan aja, kita harus tetap lanjut. Bang Leo tetap membujuk Tina agar melanjutkan pendakian, apapun situasi alam. Sebaiknya kita jalannya lebih cepat mas, biar mas bisa membujuk Tina agar tetap semangat. Aku pun mengikuti saran dari Murni. Kami menambah kecepatan langkah agar bisa menyusul Bang Leo dan Tina. Kamu kenapa? Tanyaku pada Tina tak kalah mampu menyusul Bang Leo. Aku capek harus lepas pakai jas hujan terus. Semuanya juga pada begitu. Aku, Bang Leo juga Murni melakukan hal yang sama. Tahu tuh, kalau pengen santai yang di rumah aja rebahan di kamar. Cetus Bang Leo. Ya sudah, kita istirahat dulu deh. Tapi sebentar aja, soalnya perjalanan kita masih panjang. Baru juga dimulai, nanti di shelter 1 kita istirahat makan siang. Sekalian aku kangen kopi hangat buatanmu. Ah, kamu bisa aja. Ada secercah harapan terbersit di wajah Tina tak kala senyumannya mulai mengimbang. Ayo Tina, semangat, sambung Murni. Nah, betul itu. Masa kamu kalah sama Murni? Yo, bantuin aku berdiri dong. Ujar Tina sembari mengulurkan tangannya untuk kusambut. Aku menyambut tangan Tina dan membantunya berdiri. Bener nih mau lanjut, gak jadi istirahatnya. Ya lanjut dong, masa aku kalah sama Murni? Mantap, ingat aja misi awal kita jika kamu mulai lelah. Aku mengingatkan Tina agar selalu ingat apa tujuannya mendaki ke Gunung Dempo, agar dia tetap memiliki semangat yang berkobar. Murni menepuk pundakku tak kala ia memulai pendakian melewatiku, sebagai tanda kagum karena telah berhasil menyemangati Tina. Ada perubahan formasi kali ini. Pendakian dimulai dengan Bang Leo di paling depan, diikuti Murni kemudian Tina, dan aku tetap pada posisi awal, mengekor di paling belakang. Cuaca kembali cerah tak kala kami memulai langkah. Jalur yang sedikit basah membuat trek menjadi licin. Kami harus tetap fokus dan hati-hati jika tidak ingin tergelincir dan terjatuh. Sepanjang perjalanan lutut dibuat menekuk. Sesekali vegetasi tangga menghiasi pendakian. Kaki ditempa mencengkram kuat, sedangkan tangan harus berpegangan pada akar-akar pepohonan. Beberapa kali harus melewati jalur air yang sempit. Beberapa puluh menit kemudian terdengar suara Bang Leo yang telah sampai terlebih dahulu di shelter 1. Mate aye, pahaduan kicik. Alhamdulillah. Mas, apa sih arti mate ayek dan pahaduan kicik? Oh gini, mate ayek itu adalah mata air, sedangkan pahaduan kicik artinya tempat istirahat kecil. Sama, bahasa Linggau juga begitu. Kalau ayek itu ya ayo, kalau kicik itu ya kecik. Oh gitu. Wis ngerti toh? Durung mas? Weleh, adikku durung ngerti toh. Alah kamu masuk Jawa, padahal ngertinya hanya segitu doang.
Ngomong apa sih kalian? Potong Tina. Sesuai kesepakatan mengingat hari sudah hampir pukul 12 siang di shelter 1 inilah rencananya kami akan makan siang. Kebetulan tadi pagi Bu Ningsih membuat bekal untuk kami. Jadi Murni dan Tina tidak harus memasak. Walau hujan lebat telah berhenti, gemuruh suara guntur dari kejauhan masih saja terdengar. Sepertinya akan ada hujan deras ronde kedua. Kayaknya akan ada hujan susulan. Kita harus segera mendaki agar tidak sampai kemalaman di shelter 3. Loh, aku sudah buatkan kopi. Tidak ingin mengecewakan Tina, kami menunda sedikit waktu pendakian untuk sekedar menikmati kopi, sembari meminta agar hujan tidak turun lagi. Walau terbilang terburu-buru, namun kenikmatan sang kopi tetaplah terasa. Sembari menyeluput kopi itu, hal yang ditakutkan akhirnya terjadi lagi. Tony! Di shelter 1, memori tentang Tony berputar seperti gangsing di dalam kepala Tina. Kenangan itu akhirnya menjelma dalam pikirannya. Aku segera bangkit dari dudukku dan menghampirinya. Teriaklah Tina, lupakan semua beban di dalam dadamu. Aku yang mengetahui betul kisah itu mencoba tegar di dalam kerapuhan. Tony! Suara Tina menggema memenuhi belantara tersunyi Gunung Dempo. Teriakannya begitu sangat memilukan, membuat hati terasa tersayat sembilan. Murni yang melihat itu mencoba menenangkannya. Ia memeluk Tina yang kini tertunduk lemah berlandaskan kaki terlipat. Puaskan Tina, puaskan. Buang jauh-jauh semua penat, agar nestapa itu tidak lagi menyiksamu. Aku mengucap kalimat itu penuh dengan emosi, diiringi tetesan jernih di kelopak mata yang mulai menitik dengan sendirinya. Sementara Bang Leo dan Murni hanya menyaksikan dengan bingung dalam keheningan. Tio, apa yang terjadi? Siapa Tony itu? Aku merengkuh diri agar tetap tegar, menahan pilu agar tetap sunyi. Tony adalah sahabat kecil kami, Bang. Dia juga lelaki yang sangat Tina cintai. Di gunung ini, dengan tangan ini. Aku berjalan satu langkah membelakangi Bang Leo. Tony genggam tangan ini, Bang. Memintaku untuk berjanji kepadanya agar menjaga ibunya dan Tina. Ucapku terhenti kala Tina mencekalnya. Cukup Tio, jangan buat aku semakin bersalah. Suara parau Tina akibat tekanan antara tangisan dan luapan emosi membuat aku semakin mengingat memori tentang Tony. Aku mulai sadar, tidak baik jika aku ikut terhanyut dalam kesendirian Tina. Saat ini yang dia butuhkan adalah dukungan, bukan penggalan kalimat tentang masa lalu. Tuhan selalu punya rencana di balik duka nestapa, Tina. Kesalahan-kesalahan terdahulu akan memberi kita materi pembelajaran untuk bisa lebih baik. Sejatinya nggak ada orang yang benar-benar putih dan tidak ada pula orang yang benar-benar hitam. Bangunlah Tina, bangun. Sepahit apapun hidup, perjalanan akan tetap berlanjut. Jangan sia-siakan perjuangan Tony. Satu hal yang harus kamu ingat, Lara tidak ada yang meminta, nestapa tidak ada yang menempa. Sejarah kelam hanyalah sebuah konflik untuk kita pelajari. Perlahan Tina yang dibantu Murni kini mulai berdiri. Maafkan aku Tio, aku telah membawa suasana pendakian kita ke dalam nestapa. Gak apa-apa Tina, semoga dengan semua keluh kesah itu kamu bisa lebih kuat meniti jalan kehidupan. Kamu yang kuat ya Tina, semua akan indah bila waktunya telah tiba. Murni benar, ujar Bang Leo ikut berbicara. Bukankah air hujan yang jernih berawal dari mendung yang gelap? Hidup ini seperti mendaki gunung, butuh kekuatan yang hebat untuk menggapai puncaknya. Namun ketika kita mampu menggapai puncaknya, keindahan yang nyatalah yang akan kita dapatkan. Suara gemuruh di atas langit seolah memberi isyarat bahwa kami harus segera melanjutkan perjalanan. Sudah cukup waktunya kita terbelenggu dalam ketidakberuntungan. Kini sudah saatnya kita meniti langkah ke tempat yang selanjutnya. Kamu benar Tio, ayo Murni, kita packing semua barang-barang agar segera melanjutkan perjalanan. Walaupun masih dalam kesendirian, setidaknya aku lega melihat Tina yang mulai tegar. Meskipun kami tahu sebenarnya kerapuhan itu belum benar-benar sirna. Kami kemudian melanjutkan kembali pendakian ditemani kabut tebal dan keheningan. Bibir pun seolah ragu ingin memulai perkataan, takut salah berucap di dalam suasana yang kurang baik ini. Di sepanjang pendakian awan hitam bergerak di atas langit, seolah mengundang hujan untuk segera turun. Hari yang seharusnya masih terang kini mulai menggelap, akibat kabut yang menutupi cahaya redup sang matahari. Formasi pendakian kali ini kembali ke formasi awal. Bang Leo sebagai navigator, diikuti Tina, Murni dan aku masih setia mengekor di paling belakang. Mas, kenapa setiap selang beberapa meter di pohon ada pelang bertuliskan Asmaul Husna? Akhirnya Murni memulai percakapan dengan pertanyaan. Sekarang Mas balik bertanya, yang menciptakan alam ini siapa? Ya Allah lah Mas.
Aku memperlambat sedikit langkah agar Murni bisa mendengarkan dengan sesama penjelasan panjang yang akan aku utarakan. Begini, sebenarnya kalimat-kalimat itu berfungsi agar kita terus mengingat Sang Pencipta alam semesta di sepanjang pendakian. Jika kita terus mengingat Sang Pencipta, sudah jelas alam akan memperlakukan kita dengan baik. Banyak orang yang menyepelekan hal itu, tapi bagi Mas, pelang-pelang tersebut sangat berarti. Karena di setiap langkah, kepala kita akan terus mengingat Sang Pencipta alam semesta ini. Oh, begitu ya Mas? Iya, begitu. Namun siapa sangka obrolan itu membuat kami terpencar dari Bang Leo dan Tina. Loh Mas, kok Bang Leo sama Tina nggak di depan sana ya? Di depan sana itu ada tikungan, mereka tak terlihat karena berbelok arah. Sesaat kemudian aku teringat bahwa belokan itu berada di antara shelter Gerbang Rimba dan shelter 1, sedangkan saat ini kami berada di antara shelter 2 dan shelter 3. Ya Tuhan, kami salah jalur, semoga aja gak tersesat, kataku dalam hati. Sungguh ada yang aneh dengan jalur ini. Hatiku kini mulai diliputi dengan kecemasan.